Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sayyid waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, segala puja-puji kita lafazkan, kita lantunkan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan selalu menyebut asma-asma'nya, berzikir atas namanya. Dan mudah-mudahan dengan zikir itu Allah Subhanahu wa ta'ala tambah lagi nikmat yang banyak untuk kita. Karena berapa banyak yang Allah berikan nikmat kepada kita sehingga kita tidak bisa hitung, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Bahkan tanpa kita sadari kita melangkah hari ini merupakan nikmat yang luar biasa. Allah hadiahkan hidayah untuk kita semuanya. Kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Jikalau engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, diberikan mata digunakan untuk baca Quran, diberikan telinga untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, bahkan diberikan kaki untuk menuju ke tempatnya Allah di dalam majlisnya, maka Allah akan tambah lagi nikmat yang banyak. Tapi berapa banyak orang-orang yang berbadan kekar tapi dia tinggalkan sholat? Berapa banyak orang-orang yang berbadan kekar tapi menyukai sesama jenis? Maka orang-orang yang luput akan nikmat Allah, yang kufur akan nikmatnya, maka Allah akan berikan azab yang sangat pedih, bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Salawat berisikan salam kita hadiahkan, kita ucapkan, kita lafazkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukankah kita memimpikan masuk ke dalam surga? Bukankah kita berniat, bercita-cita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad? Tapi tanyakan pada diri kita, berapa sering kita bersolawat kepada baginda Rasulullah? Berapa sering bibir ini basah untuk mengucapkan kalimat Nabi Muhammad SAW? Bahkan berapa sering kita ikuti sunnah-sunnahnya? Karena kata Nabi Muhammad SAW hadisnya, man shalla alayya wahidan fasallahu alaihi ashran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Nabi Muhammad mengatakan Allah akan membalas dengan 10 kali lipat pahala kebaikan bagi orang-orang yang bersolawat kepadanya. Maka tanyakan pada diri kita, berapa solawat yang sudah kita ucapkan dalam satu hari? Hadirin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimallah. Di atas mimbar yang penuh dengan kemuliaan ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, bahkan 15 abad tahun yang lalu Nabi Muhammad pun selalu mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang selama 1 minggu ini jarang menunaikan sholat, selama 1 minggu ini tidak mau berinfak, selama 1 minggu ini tidak mau baca Quran. Maka ketika iman itu turun, lakukanlah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa itu akan disiapkan surga yang luasnya bagaikan langit yang bumi, dan itu dibentukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Hadirin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimallahu, sidang Jumat yang berbahagia. Kita umat Islam di Indonesia diuji dengan berbagai macam ujian. Di tengah-tengah kita telah merayakan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijri. Kita diuji dengan berbagai macam ujian. Ujian yang pertama yang hadir di tengah-tengah kita adalah diberikan pemimpin-pemimpin yang rakus, diberikan pejabat-pejabat yang korup, yang rela memakan ratusan miliar uang FBG yang hari ini kurang lebih 3 personil ditangkap oleh kejaksaan. Maka hadirnya pemimpin seperti itu ujian buat kita. Bagaimana kepekaan sosial kita akan timbul, bagaimana kesabaran kita akan datang. Dan ujian-ujian yang Allah berikan dalam Al-Quran katakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sungguh akan kami berikan ujian kepadamu orang-orang yang beriman. Apa ujiannya? Kekurangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan harta. Dan berikan kabar gembira kepada siapa? Hanya kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang bersabar itu? Ketika dia berikan ujian, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum ini populer dan viral, rakyat Bekasi di kota kita pun digemparkan dengan sebuah tabrakan beruntun antara kereta api Agromomo dengan KRL yang ada di Bekasi. Kurang lebih 96 orang korban, 16 orang meninggal dunia. Ada ayah yang menunggu anaknya pulang kerja tak hadir-hadir, dia rela untuk menembus brigadir daripada polisi untuk mencari anaknya yang terjepit. Ada seorang ibu yang membawa empati daripada makanan bayinya, yang dia setiap hari menyiapkan susu anaknya pun meninggal dunia. Bahkan mungkin ada seorang ibu guru yang ditunggu oleh suami dan anaknya untuk pulang ke rumah pun meninggal dunia. Maka ketika ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, kita dilarang untuk mengeluh, kita dilarang untuk
menghina atau menghardik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini dari para nabi yang diuji lebih berat daripada kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdahu ibtalahu." Jikalau Allah cinta kepada hambanya, jikalau Allah sayang kepada hambanya, Allah tidak berikan nikmat yang luar biasa. Allah tidak berikan harta, Allah tidak berikan tahta, tapi Allah berikan ujian kepadanya. Karena kenapa? Ujian itu bersifat yang pertama, innahu majzum. Sesungguhnya ujian yang diberikan Allah kepada kita, kita diberikan ujian Allah, penyakit mungkin. Allah berikan kepada kita adalah kekurangan harta mungkin. Allah diberikan kita kekurangan ekonomi. Allah diberikan kita ujian rumah tangga dan masyarakat. Maka yang pertama adalah sesungguhnya ujian yang Allah berikan adalah bernilai pahala buat kita. Bukankah dalam ujian kita akan mengucapkan astagfirullah? Bukankah dengan sakit kita akan berdoa kepada Allah memohon kesembuhan? Bukankah dengan kehilangan orang-orang yang dicintai kita akan mendekatkan diri kepada Allah, menangis mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, memperkuat sholat kita. Dan ini dipraktikkan oleh para nabi dan para orang-orang yang soleh. Siapa yang lebih berat ujiannya? Bukan kita, bukan masyarakat Indonesia, bukan orang-orang yang beriman, tapi orang-orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan orang-orang yang soleh. Nabi kita Muhammad SAW sedang sedih-sedihnya, ditinggal mati oleh istri dan pamannya, dinamakan dengan Amul Husni, ingin sekali keluar untuk berdakwah. Tapi ketika dakwah di Taif, apa yang dilakukan oleh orang Taif? Dilempari dengan batu, pelipisnya berdarah, kakinya bengkak. Ketika beliau duduk di sebuah batang pohon, di bawah pohon, ada dua malaikat turun mengatakan, "Ya Rasulullah, mut yadaka ilas sama, angkat tanganmu ke langit, maka kau terhimpit orang-orang Taif ini. Aku akan matikan mereka." Tapi Nabi Muhammad SAW dengan sangat-sangat lemah lembut mengatakan, "La humul ladina qawmun la ya'lamun." Jangan kau lakukan para malaikat, maka sesungguhnya mereka adalah kaum-kaum yang belum mengetahui. Aku mendoakan mereka dari anak-anak orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu sampai orang tua. Nantinya mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang berat ujiannya ketika itu? Nabi Zakaria alaihissalam yang sampai umurnya ratusan tahun tidak diberikan anak, istrinya mandul monofus, tapi dari semenjak muda dia meminta kepada Allah sambil berdoa kepada Allah, dan diabadikan dalam surat Maryam, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria inna rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni wa ishta'ala ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria seorang nabi, ujiannya luar biasa, tidak diberikan anak, istrinya mandul dan monofus. Tapi ketika itu dia makin dekat kepada Allah, yang mungkin tahajudnya cuma 2 rakaat ditambah menjadi 10 rakaat, yang mungkin tadi duhanya cuma 2 rakaat ditambah menjadi 10 rakaat, yang tadi yang mungkin baca Qur'annya cuma 1 halaman ditambah menjadi 1 juz halaman. Dan dia berdoa kepada Allah dengan sangat-sangat lirih dan sangat-sangat sedih, di waktu yang sangat sempit, di waktu yang sangat-sangat sunyi, sambil mengatakan, inni wahadal 'admu minni washta'ala ra'su syaiban wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, berikan aku keturunan ya Allah. Aku sudah mulai lemah ya Allah, kulitku sudah mulai keriput ya Allah, rambutku memutih ya Allah, umurku ratusan tahun ya Allah. Tapi ketika aku meminta kepadamu, tidak ada kata putus asa dan menyesal ya Allah. Berikan aku keturunan agar kelak dia melanjutkan kenabianku, mengajarkan ketauhidanmu. Maka dengan doanya, dengan air matanya, dengan kesungguhannya, dengan ujian yang dia lewati, dan dia yakin ujian ini akan memberikan pahala dengan doa-doa yang dia lantunkan. Apa kata Allah? Inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami sampaikan berita gembira kepada Nabi Zakaria, bahwasanya dia diberikan seorang anak bernama Nabi Yahya, dan namanya belum ada dan sesudahnya. Nabi Yahya alaihissalam menjadi seorang nabi dari keturunan Nabi Zakaria berkat kesabaran ujian yang Allah berikan kepadanya. Hadirin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimallah. Yang kedua adalah sifat ujian adalah innahu taklif. Bahwasanya ujian yang Allah berikan kali ini adalah yakinlah kita bisa untuk melewatinya. Yakinlah kita bisa untuk menghadapinya. Dalam Al-Quran dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada seluruh manusia dengan ujiannya. Seakan-akan Allah berkata cuma kita yang bisa melewati ujian ini.
Kita diuji kali ini memang kita yang bisa melewatinya. Beda dengan negara superpower yang mungkin hari ini motornya kita pakai, yang mungkin hari ini mobilnya kita kendarai, yang mungkin hari ini produknya kita gunakan. Jepang ketika diuji dengan ujian tidak naik kelas, dimarahi oleh bos atau dimarahi oleh orang tuanya, yang dipegang adalah pisau untuk memotong urat nadinya atau gantung diri, sehingga Jepang menjadi negara paling banyak, kurang lebih ratusan orang setiap tahunnya ditemukan bunuh diri. Karena kenapa? Karena mereka depresi dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Sedangkan umat Islam, yakinlah bahwasanya Allah berikan ujian kepada kita karena kita bisa melewati, karena kita bisa untuk menghadapi. Hadirin suratul mukminin rahimanillah. Dulu ada seorang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah seorang istri dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, doanya yang luar biasa dan sangat populer diikuti oleh para ulama mengatakan, Allahumma ajurni fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan. Ya Allah, tolonglah aku dalam musibah ini. Ya Allah, tolonglah aku dalam ujian ini, dan gantikanlah dia Abu Salamah dengan yang lebih baik. Dan doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa pengganti daripada Abu Salamah? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Atau belajar dari Ummu Sulaim yang memiliki seorang anak satu-satunya, dan dia memiliki suami bernama Tolha, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika anaknya panas di waktu maghrib, demam begitu tinggi, ketika itu Abu Tolha pun pamit untuk melaksanakan sholat di masjid bersama dengan Rasulullah SAW. Dan setelah sholat maghrib, anaknya meninggal dunia. Tapi Ummu Sulaim, istrinya, tidak mengabarkan, tidak memberikan info kepada suaminya, tapi dia berdandan layaknya suami istri. Dia berdandan untuk suami, menyiapkan makanan. Dan ketika pagi hari setelah dia sholat subuh bersama dengan suaminya Abu Tolha, Ummu Sulaim dengan wajah ceria mengatakan, wahai suamiku, ketika engkau diberikan cobaan oleh Allah, ketika engkau diberikan amanah oleh Allah, ketika engkau diberikan pinjaman oleh seseorang, bukankah kita wajib untuk mengembalikannya? Dan ketika diambil, kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh marah-marah, karena ini bukan barang kita. Ya wahai istri. Lalu dia mengatakan, anak kita dari semalam sudah meninggal dunia, anak kita dari maghrib sudah meninggal dunia. Lalu Abu Tolha pun marah dan mengabarkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya beruntunglah engkau memiliki seorang istri yang sangat ikhlas dan sabar. Dan ketika itu Rasulullah mendoakan agar dia diberikan keturunan lagi, dan diberikan keturunan, dan dari keturunan anaknya Abu Tolha melahirkan para ulama dan para hafidz Quran. Hadirin subhanallah mukminin rahimani wa Allah. Dan yang terakhir adalah sifat ujian yang Allah berikan hari ini kepada kita adalah, yakinlah bahwasanya masih banyak orang-orang yang ketika diberi ujian kepada kita adalah untuk mengampuni dosa-dosa, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin ayyusibahu adam maradun aw adam illa hatallahu takhatahu syajar waraqah." Tidaklah seorang muslim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, dengan apapun, kehilangan harta, kehilangan orang yang dicinta, kecuali Allah Subhanahu wa taala sedang menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana Allah menggugurkan daripada dedaunan, daripada pepohonan. Maka ketika kita sakit, beruntunglah Allah sudah menggugurkan dosa-dosa kita dengan istighfar yang kita ucapkan, dengan subhanallah yang kita ucapkan, dengan berzikir yang kita selalu lafazkan. Maka dengan seperti itu insya Allah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mati, Allah ampuni dosa kita, dan Allah mudah-mudahan masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin bil quwwatil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al ilahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidu waladi Adam ajma'in.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin muslimatul mukminin rahimani Allah. Ada seorang santri datang kepada ustadznya, kepada kiai. Wahai kiai, aku datang ke sini ingin curhat dengan berbagai macam problematika ujian yang Allah berikan kepada aku. Aku sangat sedih, depresi, hatiku sangat-sangat remuk. Wahai kiai. Kiai tidak menjawab. Kiai cuma mengatakan, pegang gelas itu, aku akan tuangkan sebuah garam. Kemudian garam itu dituangkan, kemudian dimasukkan air. Sekarang kau aduk dan minumlah. Maka santri itu mengatakan, wahai kiai, begitu asinnya daripada gelas ini minuman ini. Baik, sekarang ikut aku ke sungai. Dilemparkan garam-garam itu ke sungai, lalu disuruh ambil minuman tersebut dan diminum air sungai tersebut. Dan dia mengatakan, wahai kiai, tidak ada rasanya tahu. Akhirnya kiai itu menyampaikan bahwasanya, anakku, maka ujian yang Allah berikan kepadamu itu diibaratkan garam. Kalau hatimu hanya sebesar daripada gelas, begitu sempit, maka ujian sekecil apapun begitu sakit di dalam diri. Begitu ujian yang manapun akan sakit, akan begitu sakit dalam dada. Maka luaskanlah hatimu sebagaimana sungai yang ada. Luaskan hatimu dengan cara apa? Dengan cara berzikir kepada Allah, dengan cara dekat kepada Allah, dengan cara beristighfar kepada Allah, baca Quran. Bahkan Dr. Aid Al-Qarni mengatakan dalam bukunya La Tahzan, jikalau engkau diberikan ujian oleh Allah, jangan bersedih. Jangan kau bersedih, karena ada Al-Quran yang masih bisa kau baca, karena masih ada sholat yang bisa kau tunaikan, karena masih ada sujud yang bisa kau lakukan, karena masih ada infak yang bisa kau tunaikan, karena masih ada banyak amal-amal ibadah yang bisa kamu lakukan. Maka itu yang akan meluaskan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ujian yang kita terima jadi pahala, mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar, yang kelak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang akan membacakan Al-Quran di telinga kita di akhirat nanti, yang akan mendoakan daripada doa-doa terbaik untuk surga yang akan kita nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma adfa 'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fahsya wal fitan ma dhahara minha wa ma batan bi baladina hadha khassa Indonesia wa bil muslimina 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi hab li min as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.